adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di MK Metode dan Perencanaan Pembelajaran PAI bersama saya Heru Mudianto MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pada video ini kita akan mempelajari tentang pengertian perencanaan pembelajaran dan tujuan diadakannya perencanaan pembelajaran. Langsung saja kita bahas mengenai pengertian pembelajaran. Banyak ahli yang sudah mendefinisikan tentang perencanaan, seperti William Newman yang mengartikan perencanaan sebagai kegiatan dalam menentukan apa yang akan dilakukan. Terry mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Nah, senada dengan pendapat sebelumnya, Bang Hart atau Trull mengemukakan perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Aduh Pak, kok ini makin jelimet ya pengertiannya. Sabar, nggak jelimet kok ya. Simpelnya, pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi, perencanaan pembelajaran ini bentuknya daftar list langkah yang harus dilakukan agar tujuan yang dimaksud bisa tercapai. Gimana? Sekarang sudah paham kan ya apa itu perencanaan pembelajaran? Nah, terus ngapain Pak kita capek-capek bikin perencanaan pembelajaran? Nah, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa perencanaan pembelajaran ini harus dibuat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Terus apa emangnya Pak tujuan perencanaan pembelajarannya? Nah, tujuan dibuat perencanaan pembelajaran yang pertama adalah sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kita ketahui bersama tentunya melakukan pembelajaran di kelas ada tujuannya ya kan? Nah, tujuannya adalah agar siswa menguasai kompetensi dasar dan indikator yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, kan nggak bisa secara tiba-tiba tercapai begitu aja. Diperlukan pemilihan materi, media, kegiatan pembelajaran yang dapat membantu siswa menguasai kompetensi yang diinginkan. Simpelnya gini deh, misalnya kita mau pergi ke Bali, misalnya ya. Nah, kita kan nggak secara tiba-tiba menghilang terus sampai di Bali. Nah, kita butuh perencanaan yang matang untuk bisa ke Bali. Misalnya dibutuhkan perencanaan keuangan, budget yang dibutuhkan berapa, bagaimana cara mendapatkannya, dan lain-lain gitu ya. Belum lagi kita juga harus melakukan perencanaan perjalanannya. Misal, untuk ke Bali, kita naik transportasi apa? Apakah kereta, pesawat, mobil, atau motor misalnya. Nah, tujuan dari perencanaan adalah mewujudkan agar tujuan kita tercapai. Apa tujuannya? Ya kita bisa ke Bali. Begitu juga dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Tujuan yang kedua dari perencanaan pembelajaran adalah memberikan gambaran mengenai acuan jangka pendek. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kita menyusun perencanaan pembelajaran, kita bisa memiliki acuan di kelas, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan bersama siswa di dalam kelas. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, kita nggak bingung di kelas karena kita memiliki daftar list kegiatan pembelajaran yang harus kita lakukan di kelas. Nah, kalau teman-teman suka bingung mau ngapain nggak ketika ngajar di kelas? Kalau iya, coba dicek ya perencanaan pembelajarannya. Atau jangan-jangan ada yang belum buat perencanaan pembelajaran nih. Segera dibuat ya, agar pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Tujuan yang ketiga, kenapa kita harus membuat perencanaan pembelajaran adalah karena disusun menggunakan pendekatan sistem, memberikan pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Seperti yang diungkapkan tadi, karena kegiatan pembelajarannya telah disusun secara rapi, tentu hal tersebut memudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas.
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan efeknya adalah memberikan pengaruh yang besar bagi pengembangan individu siswa. Terakhir, tujuan diadakannya perencanaan pembelajaran adalah karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran berakibat terhadap nurturan effect. Apa itu Pak nurturan effect? Nurturan effect adalah tujuan pembelajaran yang lebih merupakan hasil sampingan dari hasil pembelajaran. Hal ini dicapai karena siswa menghadapi sistem lingkungan belajar tertentu. Misalnya, karena pembelajaran diatur agar bekerja secara kelompok, hasilnya siswa juga bisa bersosialisasi dengan siswa lain, mampu memiliki skill bekerja sama dengan orang lain, dan mungkin berkomunikasi di forum kecil. Oke, sepanjang pemaparan video tadi, kita telah belajar mengenai apa itu pengertian perencanaan pembelajaran, yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kita juga sudah mempelajari 4 tujuan mengapa perlu diciptakannya perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai acuan jangka pendek. Yang ketiga, karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, memberikan pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Dan terakhir, karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran, berakibat terhadap nurturan effect. Saya harap teman-teman bisa membuat rangkuman mengenai materi pembelajaran kali ini dan bisa berdiskusi mengenai pengertian dan tujuan pembelajaran di LMS yang disediakan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.